Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di inbox saya. Yang pertama tentang masalah asas kulpabilitas, itu dalam ilmu hukum seperti apa. Terus yang kedua tentang masalah kriminalisasi. Ini bagaimana pandangan saudara seperti itu? Baik, saya akan coba ya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kembali saya berbicara di sini. Ini laboratorium untuk saya khususnya ya. Di sini saya bukan gurui yuris-yuris yang ada, orang-orang yang mengerti hukum, tapi di sini untuk pembelajaran agar bisa memahami tentang hakikat hukum itu seperti apa. Baik, tentang masalah asas kulpabilitas. Asas kulpabilitas ini artinya asas kesalahan. Ini terkenal di dalam hukum pidana. Asas kesalahan sendiri ini artinya tiada pidana tanpa kesalahan, atau bahasa Belandanya nulla puna sine culpa. Nah, di dalam asas kesalahan ini sendiri ya, ini harus diperhatikan ada beberapa unsur. Yang pertama tentang perbuatan. Perbuatan ini artinya hal yang dilakukannya, perbuatan yang dilakukannya. Di dalam ilmu hukum ada namanya dolus ada culpa, ada kesengajaan ya, atau kesalahan atau kealpaan. Nah, ini harus ada yang pertama perbuatan. Apakah itu melanggar undang-undang, apakah itu melanggar Wetboek Panstrafrecht atau KUHP, apakah itu melanggar BW Burgerlijk Wetboek ya, atau KUH Perdata, atau melanggar Wetboek Pankowandel KUHD, atau melanggar aturan-aturan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana di situ. Nah, itu yang disebut dengan perbuatan. Yang kedua ada namanya orang. Orang ini masuk di dalam subjek hukum ya. Orang itu masuk di dalam subjek hukum. Di dalam ilmu hukum subjek hukumnya ada dua. Yang pertama itu orang, yang kedua itu badan hukum. Nah, jadi orang di sini yang bisa mempertanggungjawabkan. Artinya dia sehat jasmani dan rohani. Tetapi tadi ketika orang di sini tidak bisa mempertanggungjawabkan, artinya dia jasmani dan rohaninya terganggu ya, atau psikologisnya terganggu dari lahir, cacat dia dari lahir. Nah, maka seorang ini tidak bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jadi seorang ini tidak bisa dipidana. Nah, itu yang disebut dengan orang atau subjek hukum. Yang terakhir pidana. Pidana ini artinya sanksi yang tegas. Apakah itu hukuman ya, apakah itu denda seperti itu yang harus dibayarkan, yang harus diterima, yang harus dilakukan, yang harus dilalui oleh pelaku tersebut atau orang yang melakukan perbuatan di situ yang melanggar hukum. Nah, itu yang disebut dengan pidana. Nah, jadi di sini seorang yuris atau orang yang mengerti hukum, orang yang belajar hukum ini harus mengerti tentang asas kesalahan, tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya apa? Ketika dia tidak ada perbuatan, dia tidak ada aturan yang disalahkan. Nah, itu tadi. Ketika tidak ada perbuatan atau kesalahan atau dalam ilmu hukum dolus culpa yang dilakukannya, tidak ada aturan-aturan di sini yang dilanggarnya, maka tadi berlaku asas kulpabilitas. Artinya apa? Tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, itu yang disebut dengan asas kulpabilitas. Terus yang kedua tentang kriminalisasi ya. Kalau saya memahami kriminalisasi ini negatif seperti itu. Karena apa? Berbicara kriminalitas ini berbicara tentang crime, tentang kejahatan. Berbicara tentang mens rea, niat jahat. Ya, di dalam ilmu hukum itu ada namanya mens rea, niat jahat seorang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Nah, itu yang disebut dengan kriminalisasi ya. Jadi kriminalisasi sendiri ini artinya apa? Seorang yang tidak melakukan di sini kejahatan, tapi tadi dia dikriminalisasi, dicari kesalahan-kesalahannya, dicari aturan-aturan yang dilanggar dia, maka seorang tersebut diangkat, diciduk, ya, dijadikan seorang tersebut menjadi tersangka. Nah, itu yang disebut dengan kriminalisasi. Tapi di sini saya coba untuk membuatnya menjadi positif. Artinya apa? Kriminalisasi ini sekarang tadi dibuat budayanya ya, isunya ini menjadi positif. Artinya apa? Ketika dia melakukan kesalahan, maka ada aturan-aturan ya, itu yang dilanggarnya. Misalkan
maka seorang itu bisa dikriminalisasi. Nah, itu tadi ya. Ketika seorang melakukan perbuatan kesalahan ya, maka seorang itu bisa dikriminalisasi. Artinya apa? Ketika seorang ini sudah terpenuhi unsur-unsur deliknya atau unsur-unsur pidananya ya, sudah terpenuhi alat bukti, maka seorang ini bisa ditetapkan menjadi seorang tersangka. Nah, itu yang disebut dengan kriminalisasi. Tapi jelas juga diatur di dalam undang-undang kehakiman ya, apabila seseorang itu tidak terpenuhi alat buktinya, maka seorang hakim ini bisa membebaskan seorang tersebut. Ini jelas di dalam undang-undang kehakiman. Apabila tidak ada alat bukti, keyakinan hakim ya, berdasarkan keyakinan hakim, alat bukti ini tidak terpenuhi, memang seorang ini tidak ada hubungannya, berdasarkan saksi-saksi yang ada, berdasarkan alat bukti yang ada, seorang ini memang jauh dari melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim berhak untuk membebaskan seorang terdakwa tersebut. Nah, itu ya, ulus testis. Satu saksi itu bukan saksi, minimal 2 alat bukti. Nah, jadi hakim ini memiliki kebebasan juga untuk memvonis seorang apakah dia bersalah, apakah dia tidak. Makanya disebut yang mulia dia, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan kriminalisasi. Jangan sampai karena nilai setitik rusak susu sebelah. Nah, itu yang disebut dengan kriminalisasi ya. Crime, kejahatan. Kriminalisasi mencari kesalahan-kesalahan seorang. Ya, apakah dia melanggar aturan-aturan yang ada atau melanggar hukum positif atau kepastian hukum yang ada. Nah, itu disebut dengan kriminalisasi. Tapi di sini jangan dikaitkan tadi dengan hal negatif. Ketika seorang itu terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya, maka seorang itu bisa dijadikan tersangka. Baik, itu yang bisa saya jelaskan ya tentang asas kulpabilitas, tiada pidana tanpa kesalahan atau nulla puna sine culpa. Yang kedua tentang kriminalisasi atau masalah kejahatan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat ya. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.